Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi sebagai guru produktif teknik komputer jaringan. Video ini saya buat berdasarkan tugas hari kedua pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Oh ya, kenalin dulu nih, nama saya Endah Parmadianti. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2002, golongan 3, angkatan 4. Saya masuk di kelompok 3. Terima kasih kepada BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah menyelenggarakan pelatihan dasar CPNS 2022 ini. Oke, mari kita mulai aja video kita hari ini. Isu efektivitas kinerja yang saya angkat adalah tentang proses pembelajaran produktif, mata pelajaran pemrograman dasar, jurusan teknik komputer dan jaringan. Selain sebagai tupoksi, mata pelajaran pemrograman dasar ini fungsinya untuk mengenalkan siswa ke pola pikir yang tersusun dan tersistematis dalam menyelesaikan suatu persoalan dan menerapkan dalam bentuk kode bahasa pemrograman agar dapat diterjemahkan oleh mesin komputer. Berikut adalah ringkasan isi dari video yang akan teman-teman saksikan ini. Yang pertama, saya akan menjalankan identifikasi masalah. Daftar masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan efektivitas kinerja saya sebagai guru teknik komputer dan jaringan yang mengajar mata pelajaran pemrograman dasar di SMK. Yang kedua, metode USG. Saya akan mengidentifikasi urutan-urutan prioritas isu yang sudah saya sampaikan di bagian pertama menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan yang terakhir graph. Ketiga, saya akan menggunakan analisis fishbone untuk mendapatkan akar masalah dari isu-isu yang sudah saya sampaikan di awal dengan menggunakan metode fishbone. Terakhir, dengan menggunakan analisis SWOT, saya akan mencoba merumuskan alternatif rumusan pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan terakhir threat. Saya juga akan menampilkan alternatif penyelesaian masalah di slide yang terakhir. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Masalah-masalah yang saya hadapi pada saat saya menjalankan tupoksi sebagai guru mata pelajaran pemrograman dasar di jurusan teknik komputer jaringan SMK adalah yang pertama, fasilitas laboratorium yang ada di sekolah tempat saya mengabdi, yaitu fasilitas laboratorium yang belum maksimal. Sayang sekali, kapasitas laboratorium yang kami miliki tidak sebanding dengan jumlah siswa yang membutuhkan. Untuk saat ini, jumlah laboratorium yang terbatas itu difokuskan digunakan untuk siswa kelas 11 dan 12. Selanjutnya, masalah atau isu yang kedua, yaitu alat belajar siswa. Sayang sekali, sebagian besar dari siswa kami belum memiliki laptop atau komputer yang tentunya sangat diperlukan dalam belajar pemrograman dasar. Yang terakhir adalah akses internet. Sebenarnya untuk masalah yang terakhir ini tidak terlalu urgent. Nanti akan disampaikan lagi di analisis menggunakan metode fishbone. Akses internet ini sebenarnya lumayan tercover dengan ketersediaan buku paket dan juga modul dari guru pengajar mata pelajaran. Namun akses internet yang sangat kurang di sekolah ini tetap berpengaruh meskipun sangat minor terhadap hasil belajar siswa. Kami sulit mencari tahu atau search di Google perkembangan pemrograman komputer yang dibutuhkan. Saya tetap memasukkan akses internet ke dalam salah satu masalah dan isu di sini. Baiklah, yang ketiga. Yang kedua dulu. Saya akan menganalisis urutan-urutan dari isu-isu yang sudah saya paparkan tadi menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan graph. Di sini akan terlihat
mana masalah yang sangat penting sekali diselesaikan lebih dulu dan mana yang masalah yang bisa diselesaikan berikutnya. Ini analisis urutan prioritas masalah atau isu yang harus dikerjakan pertama kali menggunakan metode USG. Itu. Yang pertama, fasilitas laboratorium yang belum maksimal. Di sini ada nilainya. Skala yang saya gunakan di sini angka 5 berarti sangat besar atau sangat urgent, sangat serius dan berpotensi untuk menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Kemudian angka 4 itu masuk dalam kelompok besar, kemudian angka 3 berarti dia dalam kategori sedang, kemudian yang nomor 2 berarti dalam kategori kecil, dan nomor 1 berarti sangat kecil atau minor. Di sini berdasarkan 3 masalah atau isu yang sudah saya sampaikan di awal. Yang pertama, fasilitas laboratorium yang belum maksimal. Di sini menempati prioritas yang pertama, karena skornya itu mencapai 11. Kemudian yang kedua, sebagian besar siswa tidak memiliki alat belajar sendiri di rumah. Itu masuk prioritas yang kedua dengan jumlah nilai 10. Kemudian yang terakhir, koneksi internet di sekolah yang sangat lemah, masuk dalam kategori age, itu masuk dalam kategori 2G, sekarang kita padahal sudah 5G, but anyway, dan bahkan beberapa operator tidak terjangkau sinyal. Hanya operator smartphone, sebut mereknya, ya, operator yang saya gunakan tidak mendapat sinyal di sekolah. Jadi saat masuk lingkungan sekolah, saya langsung disconnect dengan dunia luar. Ini menempati urutan yang ketiga, by the way, karena dalam urgensinya di mata pelajaran pemrograman dasar, koneksi internet ini sudah cukup, maksudnya dalam artian tujuan pembelajarannya di sekolah lumayan tercover oleh buku paket dan juga modul. Next. Kemudian analisis fishbone. Ini tahapan yang ketiga. Analisis fishbone digunakan untuk menemukan akar masalah. Mari kita telah satu persatu. Ini dia bentuk ikan. Di sini di kepalanya ikan ini masalah utama saya, akar dari semua gambaran yang saat ini pembelajaran tidak berjalan secara maksimal. Kenapa? Yang pertama adalah laboratorium. Seperti yang saya sampaikan tadi, kapasitasnya tidak sebanding dengan jumlah siswa kami. Kemudian lokasi kerja kami, yang sayang sekali itu berada di luar jangkauan sinyal internet. Bahkan sering juga akses listrik juga terbatas. Kemudian alat atau tool. Siswa tidak memiliki alat belajar sendiri. Yang terakhir, sebagai tenaga pengajar, tentunya saya dituntut untuk harus tetap bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan fasilitas yang terbatas. Masalah-masalah ini jika dibiarkan, itu akan berpotensi untuk menyebabkan masalah yang sangat besar di ujungnya. Yang pertama itu siswa kehilangan motivasi belajar karena dia tidak mengerti apa yang dipelajari, sehingga motivasi belajarnya pun menjadi turun. Yang kedua, adanya kesenjangan kompetensi lulusan. Pada saat lulus, siswanya akan merasa berbeda dengan lulusan-lulusan sekolah yang memiliki fasilitas yang lebih baik atau lebih mumpuni. Dan yang terakhir tentunya prestasi sekolah tidak bisa disamakan dengan sekolah-sekolah lain yang memiliki fasilitas yang mumpuni. Jadi dari segi siswa maupun dari sekolah itu ada learning loss di situ sekali. Nah, bagaimana saya sebagai guru pengajar ini merumuskan pemecahan masalah-masalah yang sudah saya sampaikan tadi. Saya di sini menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength dulu. Setelah mengajar kurang lebih 1 tahun, saya mendapati bahwa semangat belajar siswa itu sangat tinggi. Meskipun dengan fasilitas yang seadanya,
mereka tetap memiliki minat belajar yang tinggi. Dibuktikan dengan anak-anaknya tetap bertindak baik di sekolah, sopan kepada gurunya, dan yang paling penting tepat waktu pada saat memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, jumlah guru berkompeten yang terus ditambah. Dari tahun ke tahun, jumlah rekrutmen guru yang berkualitas yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya melalui jalur P3K dan juga seleksi tes CPNS itu semakin bertambah, dan saya lihat konsisten di setiap tahunnya. Jadi sekolah kami terus kedatangan guru-guru baru yang semangat baru dan juga memiliki ilmu-ilmu yang up to date. Oke, sekarang kita menuju ke poin weakness atau kelemahannya di dalam praktek saya sehari-hari menjalankan tugas. Yang pertama, sayang sekali sebagian besar siswa ini berasal dari keluarga ekonomi yang lemah. Jadi tidak mudah untuk meminta siswa melengkapi sendiri alat-alat dan bahan belajarnya. Kemudian yang kedua, dari sisi sekolah pun masih secara bertahap melengkapi fasilitas laboratoriumnya. Saat ini sekali lagi belum sebanding dengan jumlah siswanya. Kemudian ada opportunities. Beruntung sekali untuk mata pelajaran pemrograman dasar yang saya ampu, terdapat opsi untuk menggunakan pemrograman dasar menggunakan smartphone untuk belajar pemrograman. Jadi menggunakan Integrated Development Environment or IDE itu yang berbasis Android. Bisa digunakan meskipun terdapat limitasi-limitasi, tapi masih layak untuk digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian opportunities atau keuntungan kami yang kedua adalah proses peningkatan sarana prasarana sekolah yang kian aktif. Meskipun secara perlahan-lahan, tapi penambahan sarana prasarana sekolah ini semakin baik setiap tahun. Jadi semakin lengkap. Terakhir, tetap ada threats atau ancaman yang terus membayang-bayangi setiap kali mengerjakan tugas. Tentunya yang pertama adalah penurunan minat belajar. Jika siswa tidak mengerti apa yang dia pelajari, dia tidak punya fasilitas untuk belajar, dalam hal ini pemrograman dasar, tentunya dia akan kurang minatnya untuk belajar, jadi semakin malas. Bukan karena faktor dari siswanya saja, tapi juga faktor dari luar itu sangat besar dan lumayan mempengaruhi. Kemudian yang kedua, perbedaan kompetensi lulusan. Itu jika masalah ini berlarut-larut terus hingga anak selesai dan waktunya untuk lulus sekolah, mereka akan mendapati realita bahwa kompetensi yang mereka miliki dengan teman-teman yang juga sekolah di sekolah menengah kejuruan ternyata berbeda berdasarkan sekolahnya. Itu yang kami hindari saat ini, terus-menerus berusaha diperbaiki. Oke. Di sini saya juga menyertakan alternatif penyelesaian masalah yang saat ini saya kerjakan selain menunggu dan juga menunggu lengkapnya fasilitas sekolah dan juga perbaikan manajemen di sekolah, juga inputan siswa. Ini ada alternatif solusi yang saya tawarkan dan saya kerjakan saat ini, yaitu memaksimalkan pembelajaran pemrograman dasar menggunakan media smartphone yang dimiliki oleh siswa dengan cara memodifikasi modul pembelajaran. Modul pembelajaran yang ada menggunakan laptop atau komputer dengan IDE yang tersedia di laptop dan komputer itu diganti dengan IDE yang IDE yang tersedia di Android. Jadi sebagian besar siswa menggunakan Android dan juga smartphone Android itu tetap bisa melaksanakan pembelajaran praktikum pemrograman dasar menggunakan aplikasi IDE di smartphone-nya. Tahapannya yang pertama tentu saja merubah modul pembelajaran yang tadinya modul pembelajaran untuk komputer diganti menjadi modul pembelajaran praktikum yang bisa dikerjakan dengan smartphone. Nih, dengan semaksimal mungkin berpatokan pada tujuan pembelajaran. Jadi meskipun ada limitasi-limitasi dengan menggunakan perangkat
yang lebih kecil, isinya tentu saja kemampuannya juga lebih kecil, namun tetap berusaha untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Yang terakhir harapannya adalah, yang ketiga harapannya pembelajaran pemrograman dasar tetap dapat berjalan dengan lengkap, terdiri dari materi teori yang saya sampaikan di depan kelas, kemudian praktikum, dan juga mengasah kemampuan mandiri dengan menyediakan tugas praktikum. Pihak-pihak yang terlibat tentu saja guru, kemudian siswa, dan juga pengelola jurusan TI, pejabat sekolah, dan orang tua siswa yang terus mendukung siswa untuk belajar setiap hari. Demikian presentasi dan video saya pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan juga kesediaan teman-teman dan guru pembimbing, dosen pembimbing Widya Iswara dalam hal ini menyimak video saya kali ini. Terima kasih.